love the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Miss. Shalom juga buat orang tua kami percaya berkat kasih Tuhan kita akan mengikuti ibadah ini dengan sukacita dari Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita akan panggil Tuhan Yesus, kita undang Dia untuk masuk dalam hati kita. Kita undang Yesus untuk hadir di ibadah kita. Ya, kita akan angkat pujian kita, Yesus kupanggil. Posisinya sudah baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini, kami masih sehat, berkati kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu supaya selalu sehat. Biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, amin. Kita percaya dan kita tahu mata Tuhan dapat melihat. Tuhan melihat kita sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan melihat kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ya kan? Ya Miss. Mari kita angkat pujian kita. Mata Tuhan melihat.
persembahannya boleh dikeluarkan, boleh nanti dimasukkan di amplop ya. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita dalam suka duka. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, hati sebagai hamba. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari lepas hari. Engkau memberkati kami. Tuhan, kami sudah selesai memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan tenang. Sekalipun hanya lewat layar kaca, kami mau tetap sungguh-sungguh fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Nah Miss yakin adik-adik pasti semuanya sudah pegang Alkitabnya ya. Jadi sekarang kita buka yuk Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Nah adik-adik Alkitabnya disimak karena Miss nanti akan putarkan video. Jadi sambil Alkitabnya diperhatikan sambil menyaksikan video ya adik-adik. Nah, kita saksikan videonya bersama-sama ya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya.
dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Nah, adik-adik, dari video yang baru saja kita saksikan tadi, kita mau belajar dua hal. Yang pertama, kita mau belajar bahwa Tuhan memperingatkan Raja Belshazzar melalui tulisan di dinding. Tuhan ingin menunjukkan kepada Raja Belshazzar bahwa Tuhan marah dengan sikap dan tingkah laku Raja Belshazzar yang tidak taat dan tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Nah, adik-adik,
Raja Belsyazar suka berpesta, suka minum-minum anggur, dan dia bahkan menggunakan perkakas dari bait Allah untuk minum dan berpesta dan untuk menyembah dewa-dewa yang terbuat dari perak dan emas yang bahkan tidak bisa melihat dan mendengar. Tuhan marah dengan sikap Raja Belsyazar dan Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada Raja Belsyazar melalui tulisan di dinding. Nah, adik-adik, tulisan di dinding itu seperti yang kita sudah saksikan tadi bahwa artinya adalah kerajaan Raja Belsyazar akan hilang dan bahkan kerajaannya akan menjadi milik Media dan Persia. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada Raja Belsyazar, bahwasanya Tuhan Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, sehingga ketika lewat tulisan di dinding, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya supaya Raja Belsyazar tahu dan seluruh kerajaan tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh dunia. Nah, adik-adik, dan yang kedua, kita mau belajar untuk peka terhadap teguran dari Tuhan. Adik-adik, Raja Belsyazar ditegur oleh Tuhan melalui Daniel yang mampu mengartikan tulisan di dinding. Nah, begitu juga dengan kita anak-anaknya, Tuhan juga akan menegur kita, adik-adik sekolah minggu, bahkan Miss, ketika kita hidup di luar dari perintah atau dari jalan-jalannya Tuhan. Raja Belsyazar ditegur oleh Tuhan melalui Daniel. Daniel memberitahukan semua kesalahan Raja Belsyazar. Begitu juga dengan kita. Tuhan juga memakai orang tua kita, guru-guru kita di sekolah atau miss-missnya di sekolah minggu untuk menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, melalui firman kita hari ini, kita mau belajar untuk kita peka terhadap teguran dan mau patuh terhadap teguran. Adik-adik, ketika orang tua menegur kita, itu karena dia sayang sama kita. Dia ingin kita menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, sehingga ketika orang tua kita menegur kita, kita harus rendah hati untuk mau menerima teguran tersebut, mau berubah, dan bahkan kita mau bertobat. Jangan sampai ketika kita ditegur, teguran itu tidak kita hiraukan atau kita cuek saja dan berakibat fatal. Bisa jadi Tuhan marah dengan kita dan bahkan menghukum kita seperti Raja Belsyazar. Nah, adik-adik, yuk kita belajar untuk mau dengar-dengaran akan teguran dari Tuhan yang disampaikan melalui orang tua kita dan guru-guru kita. Siapa di sini ya adik-adik sekolah minggu yang ketika ditegur oleh orang tuanya, ketika ditegur oleh gurunya justru malah melawan, atau bahkan adik-adik malah lebih galak daripada orang tua kita atau guru yang menegur kita? Ayo, siapa kalau merasa seperti itu, yuk cepat-cepat kita bertobat ya, minta ampun sama Tuhan. Contoh, adik-adik sekolah minggu, kita sekarang sangat hobi ya main handphone. Setiap hari kita selalu main handphone. Kita kadang lupa sama waktu. Kita sibuk main handphone. Ya, main TikTok, main Instagram, nonton YouTube. Wah, pokoknya semuanya kita saksikan di handphone. Lalu ketika orang tua kita menegur kita, tujuannya apa? Itu untuk kebaikan kita, supaya kita tidak rusak matanya karena terlalu sering main handphone. Nah, adik-adik, ketika adik-adik ditegur, apa yang adik-adik lakukan? Atau malah adik-adik cuek, atau bahkan malah marah sama mamanya. Itu tidak baik ya adik-adik. Ingat, ketika kita ditegur, kita harus rendah hati, mau menerima teguran tersebut, dan bahkan kita harus berubah. Karena ketika orang tua kita menegur kita, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Ketika kita sering main handphone, kita dinasehati, jangan main handphone terus. Tentu itu untuk kebaikan kita, bukan untuk yang lain, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Atau bahkan ketika adik-adik diingatkan untuk belajar, adik-adik malah malas. Apalagi di masa COVID seperti ini, belajar sistem online, lalu adik-adik malah malas-malasan belajar. Lalu ketika ditegur gurunya, ketika ditegur orang tuanya, apa yang adik-adik lakukan? Mau rendah hati menerima
dan berubah, mau belajar dengan serius, atau bahkan mau menjadi anak yang bebal, tidak peduli. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Karena ketika kita tidak belajar, siapa yang rugi? Bukan orang tua kita sendiri yang rugi. Kita menjadi anak yang tidak pintar, tidak tahu ini dan itu, apapun itu. Nah, kita harus belajar sungguh-sungguh untuk rendah hati, mau menerima teguran. Nah, yuk adik-adik sekolah minggu, ketika kita ditegur, kita menjadi anak yang rendah hati, mau mendengar teguran dan mau berubah. Miss yakin anak sekolah minggu Miss pasti bisa melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar untuk mau peka terhadap teguran yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, mampukan kami, adik-adik sekolah minggu, supaya kami menjadi anak yang mau menerima teguran dan dengan rendah hati menerima, dan bahkan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh berubah dan bahkan kami boleh bertobat menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami, Engkau yang berkati kami dimanapun kami berada. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa, doa Bapa. Bapa kami yang Kami di di surga, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Selamat hari Minggu, sampai ketemu Selamat minggu hari Minggu. depan. Bye-bye.